seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Teddy Masinambo untuk memimpin kita firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus cintai, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Engkau berbicara di dalam hati kami, di tengah-tengah situasi yang masih diliputi pandemi COVID-19. Firman-Mu kiranya meneguhkan kami untuk tetap bersuka cita dalam situasi pandemi seperti ini. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, untuk kami dapat mengerti firman yang kami baca, dan kami dapat menghayati pemberitaan firman Tuhan. Terlebih kami menghidupi firman itu dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Berkati kami semua, berkati peralatan teknologi yang kami gunakan melalui Zoom. Kiranya Tuhan jaga supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jauhkan dari segala gangguan-gangguan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan... Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, shalom. Tuhan memberkati. Mari kita buka Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Firman Tuhan menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pada siang hari ini kita patut bersyukur. Amin ya, Bapak Ibu, patut bersyukur. Karena masih ada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Meskipun ini Tante Corona belum pergi-pergi, tapi harus ada sukacita. Saya mau tanya dulu sama Pak Riki. Pak Riki, bagaimana sih sukacita itu hadir di tengah pandemi Corona ini sudah 1 tahun ini, Pak. Mungkin Bapak punya kesaksian, silakan, Pak. Dengan mengimani dan tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, Pak, dan Ya. menyukuri berkat-berkatnya selama ini, Pak. Mungkin itu, Pak Pendeta. Oke, semuanya juga gitu ya, saya harap ya. Memang ini pandemi, nanti saya akan jelaskan di refleksi, menggoncang banyak hal. Tapi mari kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana dia tetap bersuka cita dalam segala situasi. Ya. Tetap mengucap syukur di tengah-tengah pergumulan yang ada. Nah, kita mau belajar dari Filipi 4. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara pasti mengenal ini Filipi 4 ya, yang sangat familiar, sering direnungkan, sering dikhotbahkan. Nah, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ini surat Filipi. Apa sih kekhasan surat Filipi ini? Apa yang mendominasi pemberitaan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi? Nah, saudara-saudaraku, ini perhatikan. Paulus menulis surat ini sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi, ya sekitar itu, di tahanan rumah atau penjara di Roma, sebagai tahanan rumah, tapi ya tetap namanya tahanan ya, tidak bebas. Itu kondisinya, tulis surat di penjara. Lalu Filipi merupakan salah satu surat yang disebut sebagai surat penjara. Karena ditulis oleh Paulus dalam penjara di Roma. Selain Filipi, ada juga surat-surat lainnya, Bapak Ibu, Efesus, Kolose, dan Filemon. Ya, jadi dahsyat nih Paulus. Bagaimana ya orang bisa tetap bersuka cita, tetap menghibur orang lain, walaupun dia sendiri dalam penjara. Nah, tentu ada rahasianya. Nah, ini yang kita mau belajar pada siang hari ini. Hal yang tampak sangat jelas dalam surat Filipi adalah walaupun Paulus ditahan dalam penjara, namun hatinya tetap penuh sukacita. Waktu dia mengingat jemaat-jemaat yang didirikannya, khususnya jemaat di Filipi. Nah, itu saya garis bawahi. Namun hatinya tetap penuh sukacita. Ini yang menjadi sumber kekuatan bagi Paulus dalam hidup pribadi dan pelayanannya. Nah, kita periksa dulu ya sukacita dan kata bersukacita dalam surat Filipi. Nah, suasana yang dominan dalam surat ini adalah sukacita, joy. Nasihat dan segala perintah Paulus untuk bersukacita dalam segala situasi terasa sangat nyata. Karena apa? Karena Paulus sendiri mengalaminya. Karena Paulus sendiri mempraktekannya. Kalau dia mengajak umat Filipi bersukacitalah, tapi dia sendiri penuh dengan duka cita, tidak ada semangat, ya, meratap dengan keadaannya, wah itu tidak hidup pemberitaannya. Tapi ini dia mengajak jemaat bersukacita dalam segala situasi, sebab Paulus sendiri mempraktekannya dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu ini sukacita dan bersukacita. Nah, kata sukacita, bahasa Yunani hara disebutkan 5 kali dalam surat Filipi. Bapak Ibu bisa periksa saja itu ya. Saya tidak ajak kita buka. Itu ada Filipi 1 dan seterusnya. Itu kata sukacita, hara. Sedangkan bersukacita, hairin. Disebutkan sebanyak 11 kali dalam surat Filipi. Termasuk bacaan kita pada hari ini, Filipi 4 ayat 4. Nah, artinya, memang secara umum artinya gembira, bahagia, kesukaan, girang. Tapi dalam konteks Paulus, kalau dia katakan, saya bersuka cita,
sukacita ada dalam hidupku, itu berarti kegembiraan, kesukaan yang mendalam yang muncul bukan karena dari dunia, tapi dari perjumpaan Paulus, perjumpaannya dengan Allah. Itu perjumpaan dengan Allah itu yang menjadi kata kunci Paulus tetap bersukacita di dalam segala peristiwa yang memberatkan dan yang menyakitkan sekalipun. Nah, kemudian kita lihat ya, sukacita dalam surat ini digambarkan sebagai suatu keadaan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saya pelan-pelan nih. Keadaan situasi batin jiwa yang bersuka, tenang, damai, sebagai buah dari perjumpaan dan pengalaman manusia bersama Allah. Ini. Jadi, kalau pemahaman ini kita renungkan, kita bisa mengerti kenapa Paulus tetap bersukacita. Walaupun dia disiksa, dipenjara, sering dianiaya, ya, sering mengalami keadaan fisik yang tidak mudah, pernah karam kapal, semuanya. Tapi ya dia tetap bersukacita karena dia selalu tetap berjumpa dengan Allah dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dan itu tentu diawali ketika dia bertobat. Pada waktu perjalanan dia memburu murid-murid Yesus, ya, orang percaya untuk dia bunuh, justru di Damsyik dia bertemu dengan Tuhan melalui penampakan. Di situ dia berjumpa dengan Kristus dan itulah yang mengubah titik balik. Perjumpaan itulah yang membuat dia tetap bersukacita dalam segala hal sebagai Rasul Kristus. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan hakikat sukacita sebagai pengalaman manusia dengan Allah yang nampak. Ya. Di dalam konteks relasi manusia yaitu persekutuan dengan Allah. Jadi sukacita itu enggak berdiri sendiri, bukan sekedar perasaan ya. Tapi ini, kalau orang bilang bersukacita akan nampak dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya. Dia ada damai dengan Tuhan. Dia meyakini Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dia bertobat. Dia mengalami relasi yang harmonis dengan Tuhan. Dia tidak diliputi dengan rasa bersalah karena dosa-dosanya. Itu. Yang kedua, pembaruan rohani dan moral, relasi dengan diri sendiri. Sukacita itu harus nampak karena dia udah beres dengan Tuhan, dia juga beres dengan diri sendiri. Dia bisa menata spiritualitasnya, dia bisa menjaga kehidupan moralnya, sikapnya. Dan juga nomor 3, itu relasi dengan kepedulian dalam kebersamaan yang saling berbagi, relasi dengan orang lain dan lingkungan. Ya, Paulus mengungkapkan itu. Dan juga kemampuan menikmati segala situasi penyangkut kebutuhan hidup. Paulus pernah bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Dia berapa kali, susah secara finansial. Tetapi dia tetap bersukacita. Ya, Bapak Ibu kan bisa ingat di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu kan dia bicara mengenai kebutuhan hidup, pergumulan, masalah-masalah uang, masalah harta. Tapi dia tetap bersukacita karena dia tahu Tuhan akan tolong. Nah, lalu yang kelima, pelayanan tanpa lelah kepada Allah walaupun mengalami penderitaan. Nah, ini relasi dengan misi pelayanan. Jadi orang yang bersukacita dalam Kristus, tatkala ia melayani Tuhan, entah sebagai pendeta, penatua, entah seperti Bapak Ibu di Bin Roh ini, tetap bersukacita walaupun tetap ada hambatan, ada pergumulan, apapun. Tetap bersukacita, itu berkaitan dengan pelayanan. Nah, ini yang sering diungkapkan oleh Rasul Paulus. Jadi sukacita itu gak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Dia menjadi payung dari seluruh sikap kehidupannya akibat perjumpaannya dengan Tuhan. Nah, sekarang pemahaman Filipi 4 ayat 4 hingga 9 saya ringkaskan saja. Nah, ayat 4 ini berisi nasihat dan perintah dari Paulus untuk bersukacita senantiasa. Coba Bapak Ibu kita lihat lagi.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Diulang 2 kali. Jadi apa? Penting. Ya, jangan diabaikan ini. Dalam konteks Filipi tetap harus bersukacita walaupun situasi berat. Nah, hal yang luar biasa yang dilihat di sini adalah di tengah situasi yang sedang sulit pun Paulus bisa mengajak orang lain untuk selalu bersukacita. Kalau orang lihat secara manusia kok bisa sih ajak bersukacita? Dia sendiri di penjara, tahanan rumah nggak bebas, diawasi. Kenapa dia bisa bersukacita? Nah itu rahasianya. Makanya dia bisa mengajak jemaat Filipi bersukacita. Jemaat Filipi nggak ditahan, nggak seperti dia. Selalu mengalami banyak hal pergumulan karena pelayanan, tapi dia tetap bersukacita. Itu modalnya mengajak jemaat bersukacita. Nah, selanjutnya, nasihat dan perintah Paulus dalam ayat 4 ini ingin menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa di tengah kesulitan yang mereka alami, kasih karunia yang mereka terima dari Tuhan melampaui kesulitan mereka. Karena itu mereka harus senantiasa bersukacita dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di ayat-ayat yang sebagai perbandingan, itu periksa sendiri 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, 2 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Yaitu Paulus menyatakan, aku tahu apa itu terjepit, tapi aku bisa tetap berharap dan segala macam. Itu bagus sekali ayat-ayat itu ya. Nah, jadi ini harus bersukacita senantiasa. Jadi ciri hidup sebagai orang Kristen salah satunya adalah bersukacitalah senantiasa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengatakan diri sebagai orang percaya, bersukacita ini harus nampak dalam kehidupan kita. Nah, sekarang menurut Paulus ya kaitannya dengan ayat 5 dan 9. Kalau orang bersukacita dia akan berbuat baik. Ya, dalam Filipi 4 ayat 5. Lalu dia tidak akan khawatir, tapi berdoa dengan ucapan syukur. Karena hidup ini kan penuh dengan masalah, bisa khawatir. Tapi orang Kristen yang punya sukacita, dia kalau dia khawatir, dia berdoa dengan pengucapan syukur. Lalu dia merasakan damai sejahtera, Filipi 4 ayat 7. Ya, damai sejahtera akan menaungi. Ya. Lalu dia akan memikirkan hal-hal yang baik. Ya, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang segala macam itu dia pikirkan. Itu buah dari sukacitanya. Dan dia menantikan firman Tuhan terus menerus. Jadi orang yang bersukacita akan nampak ini dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa kondisi kita, realitas hidup saat ini? Kan judul renungan saya ini sukacita di tengah pandemi. Nggak mudah ini. Lihat ya. Wabah COVID-19 dengan dampak-dampaknya yang menimbulkan banyak kesulitan, kesedihan, kehilangan, keterpurukan, dan duka cita. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus yang ikut ibadah ini, coba kita, barangkali kita punya pengalaman, atau kita punya saudara kita yang punya pengalaman, kita punya teman sekerja, ini wabah COVID-19 ini, waduh, dahsyat. Dampaknya bagi kesehatan. Mungkin ada yang sedang sakit saat ini, ya. Wah, sedang dirawat di rumah sakit, sedang isolasi mandiri, ya. Ini menimbulkan banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu. Barangkali ada juga kita bersedih karena saudara-saudara kita, kekasih kita ada yang meninggal dunia karena COVID. Wah, itu tidak mudah. Bagaimana bersukacita dalam situasi begini? Belum lagi masalah ekonomi, dampaknya, wah dahsyat. Ya, ada jemaat saya yang harus di PHK, dirumahkan, gaji dipotong, kehilangan pekerjaan, tidak tahu mau bikin apa. Benar, Bapak Ibu.
Kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya kita tidak terpikirkan sekarang, wah berdampak ekonomi. Mau terbang saja Bapak Ibu harus antigen, swab, itu duit. Ya, apa-apa, waduh, masker, segala macam itu, internet untuk anak-anak sekolah, wah banyak hal. Itu juga dialami oleh orang Kristen. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita bersuka cita dalam situasi begini? Ya. Belum masalah relasi dengan keluarga, kadang-kadang ya COVID ini membuat bukannya makin mesra di rumah malah makin berantem. Nah, ini dia sukacita Kristus harus merubah ini supaya kita jadikan kalau kita kumpul di rumah kita tetap hidup dalam Tuhan, dalam sukacitanya. Ini yang saya mau katakan, realitasnya begini Bapak Ibu. Ada kesulitan, kesedihan, kehilangan, keterpurukan, duka cita yang kita alami juga sebagai orang percaya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dan Saudara tetap bisa mengalami sukacita, juga saya tentunya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana caranya? Pertama, tetap punya komitmen Bapak Ibu untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan. Dalam doa, baca Alkitab, juga beribadah. Ini harus makin kuat, bukan makin kendor. Kita juga harus mengantisipasi. Kita kan sekarang ada ibadah lewat Zoom, ibadah lewat YouTube, ya di rumah. Ada yang gereja yang belum buka untuk tatap muka. Nah, ini harus ditata. Jadi kalau kita ibadah YouTube di rumah, sekeluarga kumpul bersama-sama pakai pakaian seperti waktu mau beribadah ke gereja. Jangan sampai beribadah kita masih ya makan kacang lah atau segala macam, pakai baju seadanya, ya tetap hormati Tuhan dalam kondisi itu. Yang penting nih, datang dan berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, tidak hidup berdasarkan perasaan. Pandemi COVID-19 ini banyak membuat orang baper dengan segala peristiwa yang ada. Orang Kristen tidak hanya hidup karena peristiwa tertentu lalu ada perasaan tertentu, tidak. Jadi kalau dia lagi mengalami misalnya ada berkat, sesuatu yang bagus, dia bersuka cita. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk, dia tidak bisa bersuka cita. Tidak begitu. Ya, perasaan sukacita Kristus yang dihidupi Paulus bukan karena kasus-kasus dalam hidup. Jadi kalau kasusnya lagi baik, lagi indah, dapat berkat banyak, saya bersuka cita. Kalau enggak, saya enggak bersuka cita. Tidak. Sukacita kita, makanya Paulus bilang, bersukacitalah dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita tetap mengalami sukacita? Jangan terus memikirkan problema dan penderitaan. Seolah-olah kita yang paling malang di dunia ini. Jadi, saudara-saudara, ini jadi pergumulan kita. Seolah kalau kita punya persoalan berat, kita merasa kitalah yang paling berat. Padahal kita tidak tahu ada yang lebih berat dari kita. Kalau kita terus-menerus memikirkan problema kita makin tenggelam. Harusnya yang terjadi yang nomor 4. Kita mengarahkan juga hati dan pikiran kita pada berkat Tuhan yang sudah dirasakan. Kita pernah kan Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Ya. Ingat dong Tuhan tolong. Jadi kalau sekarang kita sedang ada pergumulan, kita harus yakin Tuhan akan senantiasa menguatkan kita, menolong kita. Dan yang terakhir, percaya dan selalu bersandar serta mengandalkan Tuhan Yesus. Fokus pada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita hanya fokus pada problema, pada COVID. Memang kita antisipasi COVID, kita melakukan protokol kesehatan, tapi jangan COVID ini merampas sukacita kita. Memang COVID ini membuat kita tidak bisa beribadah sama-sama, tapi itu tidak menghilangkan sukacita ibadah. Nah, yang penting tatapan mata kita terus pada Kristus. Bapak Ibu ingatkan pada waktu Petrus berjumpa dengan Yesus ketika Yesus berjalan di atas air.
Petrus minta datang ke Yesus. Yesus bilang, mari, kemari. Awalnya Bapak Ibu, Petrus bisa berjalan di atas air. Karena apa? Karena dia menatap Yesus. Dia tidak peduli, dia tidak merasakan itu badai, tofan, angin, gelombang, tidak. Dia cuma lihat Yesus. Tapi setelah dia merasakan badai, tofan, dia rasakan perhatiannya tidak lagi kepada Yesus, tapi kepada laut yang bergelora, kepada angin yang kencang, tenggelam dia. Bapak Ibu, pandemi ini tidak akan membuat kita tenggelam dan tetap bersuka cita kalau pandangan kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Percaya, itu janji Kristus dan Paulus sudah mengimaninya. Kiranya Bapak Ibu, pergumulan yang masih panjang, mungkin pandemi ini ya belum selesai, mungkin sampai akhir tahun ini, ya kita harapkan secepatnya dengan vaksin bisa diputus rantai penularannya. Tapi apapun yang terjadi Bapak Ibu, sukacita dalam Kristus tidak boleh hilang. Karena itulah kekuatan kita. Tetap ada pengharapan, ada iman, ada kasih. Dan Kristus akan menjaga kita semua. Menjaga Bapak Ibu Saudara. Dan semua keluarga. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah sukacita Kristus hadir dalam hati kami. Jangan kami kalah karena pandemi ini. Tuhan mau tolong kami tetap kuat di tengah realitas pandemi COVID-19 dengan dampak-dampaknya, dampak kesehatan, dampak ekonomi, di dalam dampak di dalam kebersamaan kami. Tuhan tolong mampukan kami tetap berjuang dalam kasih Kristus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi DKI. Tuhan tolong dalam upaya untuk mengatasi COVID-19 ini. Berkati masyarakat DKI supaya patuh dalam protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Tolong kami juga di rumah ya Tuhan Yesus, mampu juga melakukan protokol kesehatan ini. Tuhan, kami menyerahkan kami yang boleh bersekutu siang hari ini. Mungkin kami punya pergumulan-pergumulan berkaitan dengan COVID-19. Kami mungkin ada yang mengalami sakit karena COVID ini. Mungkin ada yang isolasi mandiri di rumah, harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, berikan pengharapan di hati kami. Berikan sukacita di hati kami. Supaya kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan tetap menolong. Berkati pengobatan dari saudara-saudara kami yang sedang dirawat atau sedang dalam pemulihan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita ya Tuhan Yesus. Karena akibat kena COVID-19 ada keluarga mereka, saudara mereka, suami, istri, orang tua, kakak, adik, anak yang harus meninggalkan dunia ini. Tuhan, kami tahu kepedihan saudara-saudara kami ini. Karena itu Tuhan hiburkan. Biarlah sukacita Kristus tetap ada di dalam hati mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan saudara-saudara kami, keluarga kami yang harus kehilangan pekerjaan karena COVID ini. Yang harus juga berkurangnya pendapatan karena pandemi ini. Tuhan, kami berdoa, tolong mereka juga melalui kami. Supaya kami sebagai umat Kristen juga boleh berbagi. Bukan hanya berdoa. Tuhan tolong kami dapat
hadir di tengah masyarakat sebagai wujud sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pribadi-pribadi yang hadir dalam ibadah Zoom pada siang hari ini. Mungkin ada masalah dalam hubungan suami istri, orang tua anak, keluarga yang tidak harmonis. Tuhan mau tolong, Tuhan mau berikan cinta kasih itu. Mungkin ada yang mengalami masalah keuangan, kiranya Tuhan mau cukupkan. Mungkin ada masalah pendidikan anak-anak di sekolah maupun dalam kuliahnya, Tuhan juga berkati. Berkati juga orang tua yang harus mendampingi anak-anak di dalam proses belajar yang masih menggunakan daring. Biarlah Tuhan, kami tetap sabar menolong anak-anak kami ini. Tuhan memberkati dan menguatkan. Dan Tuhan jaga rumah tangga kami, keluarga kami, supaya sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, pengurus Binroh Kristen Katolik Provinsi DKI. Tuhan berkati supaya di tengah pandemi ini tetap mempunyai semangat untuk mengumpulkan seluruh anggota dalam ibadah yang dilakukan. Biarlah pandemi ini justru mempererat kebersamaan kami, persekutuan kami. Berkati pengurus dan seluruh anggota, berikan kesehatan, jauhkan dari COVID-19, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami satu persatu. Dan kami mau datang ya Tuhan menyampaikan doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah saudara-saudara kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya hadir, menyertai dan memberkati kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih, dengan keyakinan bahwa dalam hidup ini kita sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan setiap jam, setiap waktu, dan sepanjang hidup kita memerlukan Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama bernyanyi ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau
Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu terkasih, ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bu Maya. Warta Ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Maret tahun 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Teddy CS Masinambo, STH, atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, MC sekaligus WL dan pemandu pujian Saudari Maya Mendagi dan pemusik Saudara Stefanus Andromeda. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya dilaksanakan melalui Binroh Kristen Katolik di Balai Kota. Ibadah Jumat di wilayah ditiadakan dan karyawan karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah mohon mengikuti ibadah bersama dengan ibadah yang dilaksanakan melalui Binroh Kristen Katolik di Balai Kota. Minggu depan, tanggal 12 Maret 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Joyce Aneka Rantung, NTH. Dan bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo dapat menghubungi Ibu Kori di nomor telepon 0812-9918-758 dan Ibu Nova di nomor telepon 0812-8769-399. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, inilah akhir daripada ibadah kita hari ini. Tetapi sebelum ditutup, kami informasikan lagi, mohon diisi absen di link berikut yang ada di kolom chat, dan mohon berkenan juga kita foto bersama, karena ibadah kami minggu lalu sepertinya pada akhir ibadah teman-teman pada mengatakan, ayo foto bersama, jadi kita foto lagi. Nanti mungkin sebelum saya tutup, mohon jangan keluar dulu. Kalau berkenan kita foto bersama. Mohon berkenan untuk menampilkan videonya, kecuali kalau memang sinyalnya memang agak sulit. Ini kita ada 4 layar. Saya coba foto ya. Ini memang yang lain nggak bisa ini ya, yang memang belum kelihatan fotonya, apakah sinyalnya atau mungkin kesulitan kameranya. Baik, Fotonya kalau nggak ada layarnya Pak biasanya. oh iya, Bu Luciana kelihatan. Oke, Mbak Mesra, Bu Kristina, Pak Pris, Bu Leni, Pak Budu Maria, Pak Mesra, Pak Pris, Pak Leni, Bu Leni belum kelihatan sepertinya. Baik, tapi kita foto aja ya, mungkin ada ini. Baik, ini halaman pertama saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu ya, ditahan dulu ya. Tahan dulu. Baik, kemudian halaman kedua. 1, 2,
ketiga. Baik, yang ketiga, saya foto lagi ya. Yang ketiga ini banyak yang tidak kelihatan kameranya, tapi mungkin nggak apa-apa, mungkin memang ada apa pada kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, yang terakhir saya foto lagi sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik, semua sudah saya foto. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin teman-teman yang menyampaikan kesaksian atau ada ingin disampaikan? Saya, Pak, saya. Ya. Oh, silakan Bu Syahaan, ya. Ruslijah. Terima kasih kami dapat flyer-nya ya di pensiun ya. korpri di Margaguna. Jadi Oh, iya, barangkali teman-teman kami dari Binroh Kristen Katolik PWJ Purnawirawan ya. Yang bidang dari bidang marga dulu ya. Purna Bakti. Ya. Jadi ada banyak kami di sana, Pak. Dari semua dari semua departemen ya. Maksudnya ya. Saya kebetulan dulu dinas kesehatan ya. Oh, Ibu dari dinas kesehatan ya. Ya, jadi kita ikut. Nah, tadi saya lihat, masuk, coba aja dicoba gitu. Puji Tuhan. Saya pensiun tahun 1999. 1999 di RSUD Tarakan Jakarta. Ya. Oh iya, puji Tuhan ya Bu. Berarti Ibu seorang dokter ya mungkin dulu ya. Nanti tolong diajak teman-teman. Kepala bidang perawatan. Oh iya Bu, iya. Mau nanti kalau diajak teman-temannya boleh Bu, kalau Jumat depan berikutnya. Silakan. Ya, artinya tolong itunya tadi ya saya flyernya. Flyernya ya. Baik Bu. Ibu tadi ngisi absen Bu, ya nomor teleponnya ada ya? Aku raiso ngisi rek. Oh iya. Oke. Baik. Nanti melalui dinas kesehatan. Ada ini ya, 0813 Bentar ya Bu. Saya catat ya Bu. 0813 83 26 12 78. Saya ulang ya Bu. 0813 383 26 1278. 0813 83 26 1278 ya Bu ya. Ruslijah namanya Pak. Ruslijah ya Bu ya. Ya Bu. Baik Bu. Nanti kita apakan undangan berikutnya. Jadi pensiunan biar ikut Mas. Boleh Bu. Iya, kebahagiaan besar bagi kita. Baik, Bapak Ibu semua, makasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya kira karena sudah mau jam 1, teman-teman juga sudah mau beribadah, mau melakukan aktivitas lainnya. Kita tutup Zoom ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Dan semua yang melayani, Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Mohon izin saya tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Pak. Makasih Pak Pendeta. Makasih semua. Shalom semua. Salam semuanya. Shalom. Ya. Terima kasih ya.